Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mempelajari tentang arkanun nikah, yaitu rukun-rukun dalam sebuah pernikahan. Arti rukun adalah secara istilah yang kita perlu ketahui adalah ar-ruknu ma yaqumu bihi syai'. Sesuatu yang dapat terbentuk dengan sesuatu tersebut oleh sesuatu yang dikehendaki. Misalnya kita katakan rukun-rukun sholat, maka sholat tersebut bisa terbentuk dengan rukun-rukun tersebut. Misalnya takbiratul ihram, baca al-fatihah, rukuk, sujud. Jadi satu saja rukun tersebut tidak dilaksanakan atau tidak dikerjakan, maka suatu maksud itu tidak akan sah. Maka di sini rukun-rukun nikah jika satu saja tidak ada, maka nikahnya tidak sah. Jadi di sini dikatakan arkanun nikah khamsah. Rukun-rukun nikah itu ada 5. Zaujun, suami atau calon suami karena belum akad nikah. Wa zaujatun, dan istri atau calon istri. Wa waliyun, dan seorang wali dari calon istri. Wa syahidani, dan 2 orang saksi. Wa siyaghatun, dan siyaghah ataupun lafaz nikah. Ini rukun yang pertama, suami. Berarti kalau calon suami tidak ada, maka ya pastilah tidak akan terlaksananya nikah. Maka tidak ada pernikahan di antara 2 orang perempuan sesama jenis, itu tidak ada. Dan rukun yang kedua, istri. Jika istri itu juga tidak ada atau belum ada, maka pernikahan itu tidak sah. Tidak boleh juga menikah antara sesama lelaki, harus suami dan istri, laki-laki dan perempuan. Wa wali, dan dalam pernikahan itu harus ada seorang wali dari pihak perempuan. Wali itu adalah, nanti akan panjang pembahasan wali ini di bawah. Ada 4 sebab yang menyebabkan seseorang itu menjadi wali. Wali itu intinya kebiasaannya adalah ayah si perempuan atau kakeknya atau abangnya atau pamannya dan lain-lain. Jadi itu namakan dengan wali. Ini wali ini juga ada syarat-syaratnya nanti ke depan, syarat-syarat seorang wali. Wa syahidani, dan dalam pernikahan itu harus ada 2 orang saksi yang laki-laki. 2 orang saksi. Syarat-syarat kedua orang saksi tersebut juga ada nanti di depan. Maka jika ada cuman 1 orang saksi saja, maka nikah itu tidak sah. Nah, orang yang telah jadi suami, calon suami dan wali itu tidak bisa menjadi saksi lagi. Maka harus dicari 2 orang yang sah untuk menjadi saksi selain wali dan suami. Yang terakhir adalah rukun nikah itu harus adanya sighah. Sighah itu maksudnya lafaz, akad, ijab dan kabul. Jadi lafaz ijab dari si wali, lafaz kabul dari si suami. Sedangkan istri, ia harus ada di dalam sebutannya di dalam akad. Tetapi tidak wajib istri itu hadir di majelis akad nikah. Jadi istri itu tidak wajib hadir di majelis akad nikah. Sebagian orang berpikir atau menyangka bahwa calon istri itu harus hadir di majelis akad nikah. Misalnya di masjid atau di kantor KUA. Tidak, calon istri itu boleh tetap di rumah, bahkan lebih baik tetap di rumah. Karena kalau hadir ke majelis akad maka akan terjadi misalnya ikhtilat, campuran antara perempuan dan laki-laki.
Dan kalaupun dipaksakan hadir, maka menjauhi dengan syarat-syarat tertentu ya. Menjauhi, misalnya menjauhi bersentuhan antara dia dengan suaminya juga karena belum jadi suami kecuali setelah akad, dan menjauhi bersentuhan dengan laki-laki yang lain yang ajnabi. Di sirah ini dari dua pihak. Yang pertama dari pihak wali menikahkan, yang kedua sirah ataupun lafaz dari pihak suami, yakni menerima nikah tersebut. Jika ada pertanyaan boleh di kolom komentar atau lewat pesan. Wallahu a'lam.